Ada yang perlu dipikirin sih. Jadi gini, kalau sebuah masalah rumah tangga itu diviralin ya, kemungkinan untuk cerai dan nggak bisa rujuk itu akan besar sekali. Brand Boomcast. Kembali lagi ke Brand Boomcast bersama Shogi Mitra pakar digital branding, dan kali ini kita akan bahas yang agak beda. Branding gayung merah. Woi, pasti sudah penasaran gayung merah itu apa. Tapi kalian pasti sudah tahu lah, pura-pura nggak tahu yang tahu. Ini tentang skandal branding dan perselingkuhan selebgram. Selebgram berselingkuh pasti viral. Pokoknya menarik berita ini dan mungkin jadi pelajaran untuk kalian semua, karena ada hal-hal yang memang bisa kita jadikan sebuah pelajaran ya. Bahwa hidup ini tuh sepandai-pandai kalian menutupi sesuatu, suatu saat bisa terbuka. Dan kali ini yang membuka adalah si gayung merah. Astaga, gayung merah membuka sebuah perselingkuhan. Nah, oke. Jadi siapa yang kepergok berselingkuh dan kelihatan ada gayung merahnya? Suami siapakah itu? Dan yang makin panas adalah barang buktinya berupa gayung. Woi, gayungnya jadi terkenal. Bakal laku juga di penjualan gayung merah nih kayaknya ya. Jadi kita bahas secara brandingnya aja ya. Ini menarik buat pasangan suami istri yang punya kasus seperti ini, atau kalian itu selebgram yang punya pasangan yang sedang berselingkuh. Ini masukan aja, boleh diikutin, boleh enggak juga nggak apa-apa. Karena ini kan cerita dari saya sebagai pakar digital branding ya. Kalian tentu tahu Agnes Jennifer, ya saya sebut nama aja nggak apa-apa karena ini sudah viral ya. Sedang membongkar perselingkuhan suaminya, bukan sekedar dari chat atau foto, tapi ada gayung merah sebagai bukti kejadian. Sampai dikasih nama julukan, brandnya sudah ada, Gayung Loping. Gayung itu bisa ada nama hari ini, Gayung Loping ya. Jadi tren di TikTok. Hashtag ini juga akan tren banget ya. Menarik ya, karena skandal ini disorot, tapi gara-gara ada gayung loping ini menjadi ini gampang diingat nih. Makin viral aja. Nah, kalau dari bicara sisi branding, selebgram kayak Agnes Jennifer ini punya personal brand sebagai istri yang setia. Istri yang setia, dikagumi, sosialita, punya kehidupan glamor. Begitu ada skandal, otomatis image itu terguncang. Tapi dia pintar. Ya, kalau play victim sih biasa ya. Tapi dia justru memanfaatkan viralitas gayung merah ini buat menarik simpati dan menguasai narasi. Nah, jadi ketika terkena berita suaminya selingkuh, dia malah menjadikan ini sebuah bahan untuk menarik simpati. Ini personal branding yang dibangun dengan strategi yang ya cukup bagus juga ya sebenarnya ya. Tapi ada positif, ada negatifnya. Nanti saya cerita lebih lanjut ya. Kalau suaminya dengan kejadian ini tentu brandingnya akan hancur. Kalau dia selebgram cowok yang kena skandal kayak gini, ada dua kemungkinan. Bisa hancur total atau dianggap sebagai bad boy brand. Jadi akan susah juga dapat iklan atau jenjang karirnya agak tersendat biasanya. Jadi kalau di Hollywood tuh, ala artis Hollywood tuh akan disebut bad boy. Nah di Indonesia sebenarnya peluang hancurnya lebih besar karena netizen kita ini terkenal sangat kejam. Nah, kalau branding terkena skandal ya, brand terkena skandal, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan sebenarnya untuk seseorang yang sedang terkena kasus perselingkuhan dan lagi viral ya beritanya, diam dan biarkan meredam sendiri. Itu yang pertama. Tapi kalau udah viral ya nggak bakal berhasil karena kan sudah viral kan. Tapi kalau diam ya memang tidak akan ada yang memacu apinya untuk semakin menyala. Nah, kedua, bikin klarifikasi dramatis. Memang akibatnya bisa memperburuk keadaan kalau klarifikasinya terlalu dramatis ya. Ada cara ketiga lagi sebenarnya, alihkan isu dengan story yang lain. Jadi gini ya, ini bisa jadi strategi yang kuat. Jadi kalau dia lagi dikena perselingkuhan kasusnya, dia bikin lagi berita yang lebih hot yang tidak tentang dia berselingkuh. Dan mungkin orang akan lebih membicarakan berita itu daripada perselingkuhannya. Si Agnes Jennifer ini kalau dari sudut pandang saya itu memilih cara yang agak unik ya. Jadi dia justru memanfaatkan viralitas istilah gayung merah untuk menarik simpati publik. Agak menarik juga. Jadi kalau dia mungkin jualan gayung di keranjang kuningnya, kan gayungnya itu bakal laku keras nih ya. Jadi dia tuh seolah mengontrol narasi dengan humor yang bikin netizen makin memihak dia. Jadi
ada narasi, dan dia bisa membangun audiensnya, fansnya itu semakin banyak, dan ikut mensupport dia. Pelajaran branding dari strategi ini adalah public figure itu harus sadar bahwa semua tindakan mereka itu bisa jadi konsumsi publik ya. Dan skandal itu bisa menghancurkan atau justru menaikkan popularitas personal brandnya. Tergantung cara menangani krisisnya. Yang ketiga nih ya, netizen itu suka istilah unik. Jadi kalau ada gayung merah, bagaimana bisa muncul loping itu ya, gayung loping. Dan itu menjadi hal yang tak terduga dan menjadi viral. Tapi yang penting gini ya, kalau kalian memang, saya bilang ya, kalau kalian sudah terkena skandal perselingkuhan, pasangan kalian selingkuh dan kalian sudah marah, nggak mau ingin balik sama pasangannya, kalian besarin ya, kalian pakai strategi seperti ini, boleh dicontoh sih. Jadi, sudah, gue sekalian aja viralin. Biar aku dapat, nggak rugi juga, aku bisa dapat makin banyak followers dan simpatisan. Tapi ada yang perlu dipikirin sih. Jadi gini, kalau sebuah masalah rumah tangga itu diviralin ya, kemungkinan untuk cerai dan nggak bisa rujuk itu akan besar sekali. Kenapa? Pertama, tekanan publik akan semakin besar dan sulit bagi kedua belah pihak itu untuk bisa berdamai lagi. Karena mereka semua tuh sudah ada kepahitan dan sudah dilihat publik itu harus pisah gitu loh. Yang kedua tuh harga diri dan emosinya sudah dibakar habis-habisan di mata netizen. Jadi keputusan cerai itu lebih mudah diambil daripada untuk rujuk kembali. Sebaliknya kalau masalah seperti ini ya dibicarakan baik-baik internal, kemudian keluarga besar juga tahu, kemudian ada kesepakatan, ya sudahlah kita bikin narasi lain atau kita bikin konten yang menunjukkan kita itu sebetulnya mau berdamai dan kasus itu adalah sebuah kesalahan yang harusnya tidak terjadi dan kita sepakat untuk kembali ke jalan yang benar keduanya. Nah itu bakal menarik juga, bakal dapat simpatisan dan bisa mempertahankan rumah tangga. Jadi beda branding dari gayung loping ini ya, menurut kalian gimana sih? Saya tanya nih, menurut kalian suaminya bakal comeback dengan branding baru atau karirnya habis di sini? Kalau menurut lu, baiknya masalah kayak gini ini sebenarnya diviralkan atau didiamkan, diatasin secara pribadi? Silakan semua pendapat di komen aja. Karena ada beberapa artis yang juga mungkin mengenai atau selebgram punya masalah seperti ini, tapi mereka justru berusaha meredam dan tidak memviralkan. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe Brand Boomcast dan ikutin bahasan-bahasan branding yang menarik selanjutnya. Karena di sini saya akan coba membahas tentang personal branding, product branding, dan corporate branding yang lagi viral, yang sedang menarik untuk dikupas, yang menarik untuk jadi pelajaran. Biar kalian semua ini semakin jago dalam menghadapi kehidupan di era digital dan menghadapi para netizen yang luar biasa keren di Indonesia ini. Oke? Stay branding, stay Brand Boomcast.